Calhanoglu, Inter Milan termasuk 5 tim terbaik di dunia. Gelandang Inter Milan, Hakan Calhanoglu menyebut timnya termasuk dalam 5 tim terbaik di dunia. Hal ini disampaikannya dalam sesi wawancara dengan Gazzetta dello Sport, seperti dilansir FC Internews. Hakan Calhanoglu mengalami masalah paha saat Inter menang tipis 1-0 melawan Roma, seminggu yang lalu. Akibat cedera tersebut, ia harus absen pada matchday 3 Liga Champions UEFA melawan Young Boys dan Derby d'Italia, melawan Juventus pada Senin kemarin. Inter menang tipis atas Young Boys 1-0 tetapi gagal mengalahkan Juventus meskipun sempat unggul 4-2, menjelang 10 menit terakhir. Benar saja, pengganti Calhanoglu, Piotr Zielinski tampil gemilang sebagai starter. Mantan gelandang Napoli itu mencetak 2 gol melalui penalti di babak pertama, yang menuai pujian dari Calhanoglu. Zielinski bermain dengan baik, tidak mudah memainkan peran itu setelah bertahun-tahun melakukan sesuatu yang berbeda di lapangan, kata Calhanoglu. Ia melakukan pekerjaan yang hebat dan memberikan dukungan penting, dan saya mengucapkan selamat kepadanya. Ivan Zamorano sebut hasil imbang 4-4 lawan Juventus tidak adil bagi Inter Milan. Mantan penyerang Nerazzurri, Ivan Zamorano mengatakan hasil imbang 4-4 melawan Juventus di Stadion Giuseppe Meazza pada Senin merupakan hasil yang tidak adil bagi Inter Milan. Zamorano menilai hasil seri di pekan ke-9 Serie A itu tidak adil, karena sejatinya Inter Milan lebih layak mendapatkan 3 poin. Selama perbincangannya dengan jurnalis Italia, Gianluca Rossi, Zamorano sangat marah karena Inter seharusnya bisa mengunci kemenangan melawan Juventus setelah sempat unggul 4-2, dan bahkan memiliki banyak peluang untuk menambah keunggulan. Saya berada di stadion bersama putra saya, yang juga seorang penyerang, kata Zamorano, seperti dilansir FC Internews. Saya sangat frustrasi karena itu adalah pertandingan yang seharusnya bisa dimenangkan Inter. Hasil imbang itu tampaknya tidak adil, Inter lebih unggul dari Juventus. Sangat disayangkan karena tim telah berusaha keras dan memainkan pertandingan yang fantastis. 2 kebobolan gol di penghujung pertandingan itu menyakitkan, dan sebagai penggemar, kami tidak senang. Saya merasa ada sedikit kurangnya fokus, dan serangan balik pada saat kedudukan 4-2 seharusnya dapat ditangani dengan lebih baik. Inter Milan perpanjang kontrak Zielinski, Acerbi, dan Darmian. Inter Milan telah memperpanjang kontrak 3 pemainnya, yakni Piotr Zielinski, Francesco Acerbi, dan Matteo Darmian. Hal ini menurut Gazzetta dello Sport, bahwa Inter telah memperbarui kontrak Zielinski berdurasi 4 tahun hingga 2028. Kemudian, Nerazzurri juga memperpanjang kontrak 2 bek veteran, Acerbi dan Darmian hingga Juni tahun 2026. Zielinski bergabung dengan Inter sebagai agen bebas pada musim panas tahun ini, setelah kontraknya di Napoli berakhir. Setelah awal kariernya di Inter yang dilanda cedera, pemain berusia 30 tahun itu tampaknya kembali ke performa terbaiknya. Dia menikmati penampilan fenomenal pertamanya di Serie A bersama Nerazzurri saat melawan Juventus Senin lalu, dengan mencetak 2 gol melalui sepakan penalti. Zielinski menunjukkan kepada Simone Inzaghi, bahwa ia bisa diandalkan saat Hakan Calhanoglu absen. Selain itu, masa depan Acerbi di Inter telah menjadi salah satu topik pembicaraan utama sejak awal musim. Namun, Inter telah memberi penghargaan kepada bek berusia 36 tahun itu dalam bentuk perpanjangan kontraknya. Inter Milan libas Empoli 3-0, pada pekan 10 Serie A. Inter Milan melibas Empoli dengan skor 3-0 pada laga lanjutan seri pekan 10 di Stadio Carlo Castellani. David Fratesi mencetak brace alias 2 gol, sebelum Lautaro Martinez menjadi penentu kemenangan Nerazzurri. Tim besutan Simone Inzaghi berhasil memecah kebuntuan setelah Empoli tampil dengan 10 pemain, lantaran bek mereka, Sabago Gličić diganjar kartu merah di menit ke-31.
Gol pembuka Inter tercipta di menit ke-50 lewat David Fratesi, setelah memanfaatkan umpan sundulan Darmian. Fratesi kembali mencatatkan namanya di papan skor di menit ke-67, golnya kali ini berkat kecerdikan Lautaro Martinez yang memberi umpan dengan tumit belakang, di dalam kotak penalti lawan. Inter belum puas meski unggul 2-0, dan terus menekan tim tuan rumah, yang membuat kiper Empoli, Colombo melakukan blunder, dengan salah memberikan bola kepada Nicola Barella yang berada di depan kotak penalti. Barella lalu memberikan umpan kepada Lautaro, yang langsung mencetak gol ketiga Inter di menit ke-79, gol tersebut menjadi menutup kemenangan Inter dengan skor 3-0, kemenangan ini membuat Inter bertahan di posisi kedua dan berhasil memangkas jarak poin dengan Napoli, di puncak klasemen sementara Serie A menjadi 4 poin. Geser Spanyol, Lautaro Martinez jadi pemain asing dengan gol terbanyak di Inter Milan. Lautaro Martinez menyumbang 1 gol saat Inter Milan mengalahkan Empoli dengan skor 3-0 pada laga lanjutan Serie A pekan 10 di Stadio Carlo Castellani, Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Berkat tambahan 1 gol tersebut membuat Lautaro kini telah mengoleksi 134 gol di sepanjang karirnya bersama Inter Milan. Striker asal Argentina itu berhasil melampaui rekor gol milik penyerang asal Hungaria, István selama berkostum nerazzurri di semua ajang. Lautaro pun berhasil menjadi pemain asing dengan torehan gol terbanyak sepanjang masa di Inter Milan. Usai laga, Lautaro diwawancarai DAZN, di mana ia mengaku kondisinya kini lebih bugar. "Saya merasa senang karena saya kembali bugar. Saya kembali terlambat setelah musim yang panjang. Final Copa America dan rasa lelah benar-benar terasa," ujar El Toro. Seperti dilansir FC Internews, "Kami semua bekerja untuk menjadi yang terbaik, memberikan segalanya karena kompetisi masih panjang." Lakoni debut bersama Inter Milan, Palacios, "Sangat senang, rekan setim banyak bantu saya." Bek baru Inter Milan, Thomas Palacios mengaku sangat senang bisa menjalani debut bersama nerazzurri dalam kemenangan 3-0 atas Empoli pada laga lanjutan Serie A pekan 10. Selama wawancara pasca pertandingan dengan Inter TV, bek muda Argentina itu mengucapkan terima kasih kepada rekan setimnya, terutama Lautaro Martinez dan Joaquin Correa karena telah banyak membantunya beradaptasi di Inter, sejak kedatangannya pada musim panas 2024 ini. Setelah menunggu cukup lama, bek berusia 21 tahun itu akhirnya melakoni laga perdananya berseragam Inter, sebagai pemain pengganti di menit ke-81, dia masuk menggantikan Stefan de Vrij. "Saya sangat senang bisa melakoni debut, dengan mengenakan seragam Inter," ujar Palacios. "Saya ingin berterima kasih kepada rekan setim, pelatih, dan manajer yang telah menyemangati saya sejak awal di sini. Sebenarnya, kita semua selalu mengharapkan momen ini. Saya telah berlatih, menunggu kesempatan itu datang, dan berusaha untuk siap memanfaatkan peluang sebaik-baiknya."